Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anastasia Muhammad Yusuf. Kami dari kelompok 9, mata kuliah Statistik, Ekonomi dan Bisnis 1, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahakaraya. Jadi pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan sebuah studi kasus analisis regresi time series menggunakan aplikasi statistik Reviews. Studi kasus ini berjudul Pengaruh Sentimen Investor, Arus Kas, Operasi dan Tingkat Hutang terhadap return saham pada PT Bank Sentral Asia untuk periode tahun 1993 sampai 2024. Analisis kami ini bertujuan untuk mengetahui apakah ketiga variabel bebas tersebut memiliki pengaruh secara parsial maupun simultan terhadap return saham. Jadi mari kita mulai pembahasannya dan temukan bersama hasil analisisnya. Langkah pertama, kami memasukkan data ke dalam Reviews dengan membuat work file baru. Nah, pada saat membuat work file, kami memilih opsi unstructured atau undated karena data yang digunakan tidak memiliki frekuensi bulanan atau kuartalan, melainkan data tahunan tanpa tanggal yang spesifik. Nah, selanjutnya kami mengatur jumlah observasi sebanyak 32 sesuai dengan periode tahun yang dianalisis. Dan yang terakhir, kami memberikan judul work file dengan nama JS. Selanjutnya, kami klik Quick, Empty Group atau Edit Series, kemudian melakukan copy paste data dari Excel ke dalam Reviews. Kami menyiapkan data dalam Excel yang terdiri dari 32 tahun pengamatan. Variabel dependen kami adalah return saham atau Y, sedangkan variabel independennya adalah X1 sebagai sentimen investor, X2-nya sebagai arus kas operasi, dan X3-nya sebagai tingkat hutang. Baik, perkenalkan nama saya Nindiana Makfira. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis deskriptif statistik dan uji normalitas. Setelah kita melakukan input data dari Excel ke Reviews, pertama-tama kita di sini akan melakukan analisis deskriptif statistik untuk melihat karakteristik umum dari masing-masing variabel atau melihat gambaran umum dari datanya. Caranya adalah pertama-tama kita di sini akan memblok keempat variabel, yaitu X1, X2, X3, dan Y. Lalu keempat variabel tersebut kita klik kanan. Lalu di sini ada open, lalu kita pilih as a group. Di sini kita klik yes saja. Kita perbesar agar lebih jelas. Lalu di sini kita klik view. Lalu pilih yang descriptive stats. Lalu pilih lagi common sample. Nah, dapat kita lihat di sini hasilnya. Dari hasil yang kita lihat di sini ada return saham atau Y yang rata-ratanya adalah 0,281, yang artinya di sini rata-rata keuntungan saham BCA sebesar 28% per tahun. Lalu ada sentimen investor atau X1 juga positif, yang berarti umumnya investor menilai saham BCA dengan baik. Lalu di sini juga ada arus kas atau X2 yang bernilai positif, berarti BCA memiliki arus kas yang sehat. Lalu ada tingkat hutang atau X3 memiliki nilai minimum dan maksimum yang sangat ekstrim, yang menunjukkan fluktuasi yang tinggi. Lalu juga ada di sini ada nilai skewness dan kurtosis yang menunjukkan bahwa data dari sebagian besar variabel mendekati distribusi normal kecuali hutang yang memiliki bentuk distribusi sangat miring dan tajam akibat adanya outlier. Selanjutnya, setelah kita melakukan analisis deskriptif statistik, di sini kita akan melakukan uji normalitas untuk memastikan bahwa residual atau galet dari model regresi terdistribusi dengan normal. Caranya yang pertama-tama seperti tadi, kita blok variabel dari X1, X2, X3, dan Y.
Lalu keempat variabel tersebut kita klik kanan, open. Berbeda seperti sebelumnya, di sini kita memilih as equation. Di sini saya tulis ulang Y, X1, X2, X3, dan C. Lalu kita next, oke. Selanjutnya kita klik view di sini, lalu residual diagnosis, dan pilih yang histogram normality test. Nah, di sini sudah ada hasilnya, kita perbesar terlebih dahulu. Jadi dari hasil output terlihat bahwa nilai Jerkubera adalah 1,96 dengan probabilitas sebesar 0,374. Dikarenakan nilai probabilitasnya ini lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual dalam model ini terdistribusi normal, yang berarti asumsi normalitas terpenuhi. Modelnya bisa dipercaya karena errornya menyebar dengan normal atau tidak menyimpang. Baik, sekian penjelasan dari saya. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, saya Fitria Aulia. Di sini kami akan melakukan uji multikolinearitas untuk mengetahui apakah terdapat hubungan terlalu kuat antar independen dalam model. Langkah pertama, teman-teman dapat mengklik view, lalu mencari koefisien diagnostik, terus pilih varian inflation factor. Untuk catatan, jika semua PIF kurang dari 10, maka tidak ada gejala multikolinearitas. Dapat teman-teman lihat pada hasil yang telah ditampilkan bahwa pada uncentered PIF dan centered PIF nilainya kurang dari 10 pada beberapa variabel. Dengan demikian, variabel-variabel independen dalam model ini bersifat tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya, kami juga melakukan uji heteroskedasticity menggunakan metode Glaser. Caranya, teman-teman klik view, cari residual diagnostik, pilih heteroskedasticity, lalu pilih opsi Glaser, klik OK. Untuk catatan, jika p-value dari F statistik dan chi-square lebih besar dari 0,05, maka tidak mengalami heteroskedasticity. Dapat teman-teman lihat, hasil menampilkan semua probabilitas lebih besar dari 0,05, yang dimana probabilitas F sama dengan 0,1100 dan probabilitas chi-square sama dengan 0,1064. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat heteroskedasticity dalam model. Kemudian kami juga melakukan uji autokorelasi menggunakan metode Brous-Buffray Serial Correlation LN Test. Seperti tadi, yang pertama teman-teman klik view, cari residual diagnostik, pilih serial correlation dan klik OK. Untuk catatan, jika p-value lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi autokorelasi atau residual tidak saling berhubungan. Teman-teman dapat melihat hasil yang ditampilkan menunjukkan nilai probabilitas chi-square adalah 0,2108 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi dalam model regresi ini. Perkenalkan, nama saya Chandra Bayu Mustafa. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi, uji T atau parsial, dan uji F atau disebut simultan. Setelah semua asumsi
terpenuhi, kami melakukan regenerasi linier berganda untuk melihat apakah X1, X2, dan X3 punya pengaruh terhadap return saham atau Y, baik secara sendiri-sendiri, parsial, maupun bersama-sama, simultan. Baik, yang pertama-tama blok semua variabel mulai dari X1, X2, X3, kemudian Y. Klik kanan, klik open, pilih as equation, klik edit, tulis mulai dari Y, X1, X2, X3, klik OK, klik yes. Di sini kita dapat lihat datanya. Hasil regresi menunjukkan uji parsial, lihat nilai prop p-value dari masing-masing variabel. Jika kurang dari 0,05 berarti signifikan. Jika lebih dari 0,05 berarti tidak signifikan. Nah, pada hasil kami X1 sentimen investor tidak signifikan karena P sama dengan 0,7288. Kemudian X2 arus kas dia berpengaruh signifikan, P sama dengan 0,0070. Nah, kemudian X3 tingkat hutang dia tidak berpengaruh signifikan, P-nya sama dengan 0,7643. Nah, artinya hanya arus kas operasi yang berpengaruh nyata terhadap return saham. Variabel lainnya tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara sendiri-sendiri. Kemudian uji simultan, uji F. Lihat nilai prop F statistik. Nah, jika kurang dari 0,05 maka model secara keseluruhan signifikan. Model kami menghasilkan prop F sama dengan 0,0469. Artinya secara simultan model signifikan. Artinya secara bersama-sama atau simultan ketiga variabel bebas tersebut berpengaruh signifikan terhadap return saham. Nah, pada koefisien determinasi terakhir kami melihat nilai adjuster sebesar 0,1627 sekitar 16,27%. Artinya hanya 16,27% perubahan return saham dapat dijelaskan oleh model ini. Sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diterima. Berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, model regresi yang digunakan telah memenuhi semua asumsi klasik, yaitu normalitas, tidak ada multikolinearitas, heterogenitas, maupun autokorelasi. Yang kedua, hasil regresi menunjukkan bahwa secara parsial, hanya arus kas operasi yang berpengaruh signifikan terhadap return saham PT BCA. Yang ketiga, secara simultan, ketiga variabel secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap return saham. Dan yang terakhir, adjusted arus flat hanya 16,27%, yang artinya masih banyak faktor lain di luar model ini yang mempengaruhi return saham. Nah, jadi demikianlah presentasi dari kami, kelompok 9. Terima kasih
telah menyimak video ini sampai selesai. Kami berharap penjelasan mengenai penerapan analisis regresi time series menggunakan EBS ini dapat memberikan manfaat dan gambaran yang jelas bagi Anda semua. Kami juga mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian kami. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.